Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di perahu. Sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, berbondong-bondong adalah sebuah kegiatan yang dilakukan lebih dari satu orang untuk pergi menuju ke suatu tempat. Sebelum orang itu bergerak dengan berbondong-bondong, telah didahului oleh suatu pemahaman, entah sepakat, entah tidak sepakat, terhadap subjek yang akan dituju itu. Di dalam kutipan bacaan Injil tadi diceritakan, banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tentu, orang-orang itu sebelum mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus, mereka mempunyai suatu keyakinan akan pribadi Yesus Kristus. Entah pribadi Yesus itu menarik bagi mereka ataupun sebaliknya, dan mereka ingin membuktikan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat tentang Yesus Kristus itu. Para saudara yang terkasih, menurut hemat saya, kegiatan berbondong-bondong adalah menjadi salah satu bukti bahwa mereka termasuk lahan tanah yang subur. Ketika sabda itu ditaburkan di tanah mereka mencoba untuk menggali dan mengerti akan benih yang ditaburkan itu dan akan siapakah penabur itu. Maka mereka menyediakan diri untuk pergi datang kepada Yesus. Gerakan yang semacam itu rupa-rupanya tidak terlalu gampang untuk kita cari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Zaman dulu kita masih bisa melihat bagi mereka yang sepuh bahwa orang gepok tular tentang suatu berita terhadap Yesus Kristus dan kemudian pergi untuk mendengarkan pengajaran dan atau kemudian mewartakan, mewujudkan apa yang mereka dengar di dalam pengajaran itu.
dalam bahasa Jawa ajak-ajak. Dan gerakan ajak-ajak itu sekarang ini tidak mudah untuk ditemukan. Maka saya mengajak kepada Anda sekalian, marilah kita saling mengajak satu dengan yang lain untuk pergi atau datang kepada Yesus. Bukan hanya untuk mendengarkan sabdanya, tetapi terlebih untuk menjadi pelaku firman. Dan pelaku firman yang nyata di dalam kehidupan sekarang ini adalah bersama-sama menciptakan tatanan hidup yang damai, hidup yang diwarnai oleh suasana sukacita dan atau gembira, sehingga setiap orang kerasan tinggal di dalamnya. Artinya, komunitas kekristenan yang kita bangun sekarang ini menjadi komunitas yang mempesona bagi banyak orang, dan kemudian banyak orang datang kepada komunitas kita. Para saudara yang terkasih, menurut hemat saya, itulah salah satu wujud upaya untuk menyediakan diri dan menjadikan diri kita tanah yang subur, agar kita pun dapat berbuah, membuahkan kasih, dan kasih itu dirasakan oleh semakin banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.